Shalom saudara semua, selamat bergabung dengan kebaktian online International Worship Church. Dimanapun kalian berada saat ini, detik-detik kita menyambut pergantian tahun baru. Mungkin sebagian tempat sedang merayakan tahun baru, tapi kita khususnya di Amerika kita menanti pergantian tahun. Mari sebelum kita memulai pujian kita, penyembahan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020 Tuhan. Apa yang telah kami lewati Tuhan, mungkin ada proses Tuhan, dan ada sesuatu Tuhan yang mungkin itu berhasil Tuhan, ada yang belum Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau semua sudah kami lewati Tuhan, itu karena penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kini Tuhan memasuki tahun yang baru Tuhan. Setiap kami Tuhan memiliki goal Tuhan, memiliki tujuan Tuhan untuk apa yang kami ingini Tuhan di tahun depan Tuhan. Pak, itu hubungan kita Tuhan, hubungan antara kita dengan Engkau Tuhan, hubungan dengan sesama Tuhan. Mari Tuhan kami taruh Tuhan setiap visi misi Tuhan ataupun goal-goal kami Tuhan, rencana kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar penyertaan-Mu Tuhan boleh ada setiap rencana kami Tuhan. Kami mau libatkan Engkau terus Tuhan. Kalau mungkin ada Tuhan beberapa yang masih mengalami pergumulan Tuhan, juga kami percaya Tuhan Engkau terus Tuhan menyertai kami Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan. Engkau mengatakan Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan, ketika kami berada di tangan-Mu Tuhan, siapa Tuhan yang mampu melawan kami Tuhan? Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan kepada kami Tuhan. Dan Engkau terus pimpin kami Tuhan, ajar kami Tuhan, terus bersandar Tuhan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pujian penyembahan ini Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan pujian Tuhan sebagai bentuk cinta kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Can you hear the sound of heaven, like a sound of many waters? It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration, they're known to every nation. Lift their voice to make His glory known, singing, Holy,
suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan.
desire in my life to those that hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love towards you, as your
Michelle. I'm 7 years old. I want to tell you a story about me. Last year on July, I had a little bit redness on my face right here. And then a couple of days, there was a redness on my other side of my face over here. We go to the doctor, and the doctor said to put the cream on. But when we put the cream, it didn't work. Early November, we go to the emergency. I couldn't see because there was things stuck in my eyes. And then they put some things so I can see again. It was really pain for me. And then after that, my face was healed. But when it was Thanksgiving, it came back worse. When I put tissue, there was yellowness, and my face was all covered, even over here and everywhere. And I was scared to see my face. Every time I go to the mirror, I screamed and say I look like a monster. I was so sad how I looked like, and I didn't feel happy. Every time when I take a bath, I always sing that song so I don't cry a lot, because when I take a bath, it's really painful. Every time I go to school, my friends staring at me. And every time when I go home, my mommy asks me, "Are you okay?" I said yes. I didn't know why, but God gave me strength. So we go to a Chinese doctor, and then the only thing I could eat was rice, beef, chicken, and vegetables. And I couldn't eat candy or chocolate or cake. And I didn't like it. When I drink the pills, I feel like I was not being healed, but I still believe in God and keep praying to God and never give up, and God will never give up me too. My mom decided not to do any medication or go to doctor, just surrender to God and believe in God, and it worked. The miracle happened to me. God helped me so I could be healed. My favorite song was "All My Life You Have Been Faithful." It was my favorite song, and every time I hear it, I believed in God, and I feel more happy. Here's a little bit of the song. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every time I ask my mommy, why me? Why God choose me? My mom said, it's because you're special to God, and God wants to show me the miracle, and because God will always have a time to show his miracle to every single person, but it couldn't be the same problem like me. It could be a different one. But you always have to say thank you and have a testimony just like me. So always believe in God. Keep trusting him and believe in God. Bye! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat hari ini kami serahkan firman yang akan menuntun langkah hidup kami, untuk Engkau urapi kami semua supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu secara benar. Berkati setiap hati dan telinga yang terbuka untuk firman-Mu. Engkau juga pakai hamba-Mu menjadi saluran akan firman-Mu saat hari ini, sebelum kami memasuki tahun yang baru. Di tahun 2021, Engkau memberikan janji kepada umat-Mu saat hari ini supaya hidup mereka
sesuai dengan keinginan daripadamu, yaitu penuh dengan kemenangan, penuh dengan segala berkat, penuh dengan segala pimpinan dari langkah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, sebentar lagi beberapa jam kita akan meninggalkan tahun 2020. Saudara, banyak sekali yang kita lalui di tahun ini, saudara, dengan situasi dan kondisi yang turun dan naik, mengguncang akan kehidupan hidup orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Bahkan mengguncangkan iman, mengguncangkan akan hati dan fokus kita di dalam pengiringan kita kepada Kristus juga, saudara. Liku-liku perjalanan di dalam hidup kita penuh dengan kegembiraan dan juga pun penuh dengan kesedihan. Bahkan kita akan meninggalkan dengan kenangan yang indah atau kenangan yang pahit, itu selalu ada di dalam ingatan kita, saudara. Tentu juga pun akan ada banyak doa yang telah dijawab di tahun ini oleh Tuhan kepada kita. Tetapi ada juga beberapa doa yang mungkin sedang menunggu waktunya Tuhan yang tepat untuk kita bisa terima jawaban doa yang kita sudah panjatkan kepada Tuhan, saudara. Sudah berapa jauhkah kita berjalan selama tahun ini, saudara, di dalam kehidupan kita yang jauh lebih baik, saudara? Apakah yang sudah kita lakukan dengan sesama kita manusia, ya, terutama dengan sesama anak-anak Tuhan? Seberapa jauhkah yang sudah kita lakukan, saudara? Kita perlu mengevaluasi sekarang ini untuk apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lama ini, tahun 2020 ini, yang sebentar akan kita say goodbye, kita akan tinggalkan dan kita memasuki tahun yang baru. Saya percaya, saudara, orang yang ingin maju adalah orang yang mengevaluasi keadaan hidup saat ini untuk masuk kepada hidup yang baru dan penuh dengan segala tujuan yang lebih baik. Karena orang yang berfokus selalu memikirkan untuk hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan berkelimpahan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, maka kita perlu mengevaluasi saat hari ini. Dan inilah kesempatan yang baik, saudara, untuk kita bisa mengevaluasinya. Saya, saudara, ingin membawakan firman Tuhan saat hari ini untuk kita bisa melihat, yaitu 3 kunci untuk mendapatkan kekuatan di masa yang sulit, saudara. Saya tahu tahun 2020 sejak awal tahun banyak sekali kesulitan, terutama masalah dengan sakit penyakit COVID-19, saudara. Pandemik terjadi ke seluruh dunia dan inilah yang kita sedang alami. Tetapi mari kita belajar bagaimana masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini penuh dengan segala tantangan, kesusahan, ada yang sakit, menderita, ada yang mengalami ekonomi, ada yang mengalami kesusahan di dalam pendidikan, orang tidak bisa pergi sekolah, saudara, orang bekerja juga tidak seperti semula. Bahkan di akhir tahun seperti tahun-tahun ini biasanya penuh dengan sukacita, orang bisa pergi jalan-jalan kemana mereka mau, saudara. Tetapi di tahun ini banyak sekali negara-negara yang melakukan lockdown, sehingga orang tidak bisa seenaknya, mereka bisa pergi ke satu negara dan meninggalkan negara yang lain, saudara, karena kita tidak bisa melakukan itu oleh karena masalah dengan pandemik, yaitu virus corona tersebut, saudara. Tapi kita belajar apa yang pernah dialami oleh Habakuk, saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca dari kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ayat ini sangat populer sekali dan banyak orang tahu ayat ini, tetapi kita perlu menelitinya bagaimana tujuan daripada ayat ini ditulis di dalam kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Saudara, Nabi Habakuk adalah nabi yang hidup di tahun 605 sebelum Masehi. Nabi Habakuk dalam bahasa Ibraninya artinya adalah pelukan kasih. Nabi Habakuk menulis kitab ini, saudara, adalah seperti gambaran buat kita zaman sekarang yang dalam keadaan sulit. Di masa pandemik, kesukaran terjadi di mana-mana. Biasanya di akhir tahun seperti ini kita bisa pergi tamasya, jalan-jalan, mengunjungi saudara, mengunjungi family dan semuanya teman-teman kita di negara-negara lain dengan gampangnya, dengan mudah. Tetapi di tahun ini kita tidak bisa melakukannya. Banyak negara-negara lockdown, dan tidak mengizinkan untuk kita bisa memasuki negara tersebut. Nah, demikian juga anak-anak sekolah yang biasanya mereka bisa sekolah secara fisik sejak bulan Maret ya atau April di Amerika ini, mereka sudah tidak bisa lagi school secara reguler, tetapi mereka harus memakai online. Bahkan orang-orang yang kerja juga pun demikian, mereka bekerja dari rumah sebagian. Dan banyak orang yang juga kehilangan pekerjaan karena takut dengan sakit penyakit corona ini, saudara. Demikian kesulitan yang terjadi di dunia ini, bukan cuma di Amerika, saudara, tetapi Nabi Habakuk ini ketika dia hidup ya di zaman daripada nabi yang sama seperti Sefanya, Yeremia, bahkan Nahum, kemungkinan juga pun dengan Nabi Yoel, saudara. Mereka hidup tahun yang hampir sama, saudara. Dan Nabi Habakuk ini adalah nabi yang ke-8 dari 12 nabi kecil yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama ini, saudara. Nah, di dalam kehidupan Nabi Habakuk, orang Israel mengalami kesusahan yang luar biasa. Saat itu Israel terpecah dua, ada dua kerajaan, utara dan selatan. Dan Nabi Habakuk hidup di kerajaan selatan, yaitu rajanya Yoyakim. Raja Yoyakim adalah raja yang tidak turut akan firman Tuhan, bahkan menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Maka Nabi Habakuk adalah memberikan kekuatan kepada bangsa Israel, apa yang menjadi gambaran mereka saat hari ini untuk kita bisa mengikutinya juga menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saat hari ini kita belajar 3 kunci untuk mendapatkan kesulitan di masa yang sukar, saudara. Nah, kita harus mengerti bahwa apa yang Tuhan ingin kerjakan, apapun situasi kondisinya, baik Anda yang ada di Amerika, Anda yang ada di Indonesia, atau di seluruh dunia, Anda mengalami masa-masa yang susah di tahun 2020 ini, tetapi ingat, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk mendatangkan sukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, situasi kondisi yang ada di luar kita itu tidak akan mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan fokus kita kepada Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan. Yang pertama, saudara, kita harus belajar bagaimana untuk kita melihat apa yang dilakukan Habakuk, saudara. Ketika dia melihat orang-orang Israel ditindas oleh bangsa raja daripada Babel, raja yang kejam, saudara. Dan Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau mengizinkan kesusahan itu terjadi, menindas anak-anakmu, bangsa pilihanmu, padahal engkau berjanji untuk memberkati. Tetapi Habakuk tahu bahwa bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhannya, bahkan menyembah kepada dewa-dewa yang lain,
Dan inilah yang harus kita pelajari untuk kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, Tuhan yang tidak suka umatnya untuk melihat akan Allah-Allah yang lain. Sekalipun itu saudara merasa sudah berdoa bertahun-tahun, mungkin saudara sudah menyembah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, tapi saat itu mungkin saudara merasa kecewa dan saudara tidak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan, sehingga engkau meninggalkan Tuhan dan menyembah, mencari Allah lain. Dan inilah yang Tuhan tidak mauin, seperti orang Israel, saudara. Tetapi kita belajar yuk saat hari ini bagaimana untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan saat hari ini. Memasuki tahun 2021, kita melangkah dengan pimpinan daripada Tuhan. Ingat, setiap pimpinan dan langkah daripada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Saya akan melihat daripada Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Maka kita mengambil yang pertama kunci untuk bisa melakukannya, yaitu Habakuk 3 ayat yang ke-18a. Demikian ayat 18a berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan." Yang pertama, kunci untuk kita bisa memperoleh kemenangan saat kita menghadapi semuanya ini. Yang pertama, saudara, Habakuk 3 ayat 18a, yaitu kita harus bersorak-sorak di dalam Tuhan, saudara. Ingat, ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka melihat ada tembok, ada benteng yang besar sekali yang menghalangi untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tembok Yeriko. Ya, benteng Yeriko, saudara. Sangat besar sekali dan sulit untuk dipanjatkan. Tuhan hanya ingin kepada bangsa Israel untuk mengelilingi akan tembok tersebut. Bahkan yang terakhir dikatakan bahwa disuruh bangsa Israel itu harus bersorak-sorak. Ketika mereka bersorak-sorak, apa yang terjadi? Tembok Yeriko yang begitu kuat runtuh. Ya, kenapa sih? Karena Tuhanlah yang melakukan semuanya, meruntuhkan masalah-masalah yang saudara sedang hadapi. Sama ketika dia mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa, yang lebih dahsyat daripada tembok Yeriko. Sekarang saudara, tembok Yeriko apakah yang engkau alami saat hari ini? Masalah apapun juga yang kau sedang hadapi di tahun 2020, jangan kita membawanya kepada tahun yang baru, saudara. Tetapi hari ini ketika kita bersorak, Tuhan engkau baik. Sekalipun aku belum melihat masalah itu berlalu dalam hidupku, tapi aku punya iman. Engkau akan menyelesaikan seperti bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, dan engkau meruntuhkannya. Dan saat hari ini kita percaya. Kenapa, saudara? Saya katakan berjalan dengan iman. Iman itu adalah menggunakan kekuatan Allah, ya, menggunakan kuasa daripada Allah untuk kita pakai di dalam hidup kita. Karena tanpa kuasa Allah dengan memakai kekuatan daripada kita, kita tidak akan pernah mampu, saudara. Kekuatan manusia ada batasannya, tetapi dia tidak pernah terbatas kuasanya. Saudara, Efesus 5 pun, kalau saudara, Efesus 5 ayat yang ke-19, itu juga pun memberikan kepada kita gambaran bagaimana Tuhan memberkati akan setiap umatnya, saudara. Yang kedua, kuncinya untuk kita bisa masuk, memperoleh kemenangan di dalam Tuhan menghadapi masa-masa sekarang ini, yaitu kita harus beria-ria di dalam Allah. Habakuk 3 ayat 18b, ya, 18b dikatakan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa sih kata-kata beria-ria? Beria-ria adalah lebih daripada bersorak-sorak, saudara. Orang boleh melihat kalau saudara menonton suatu pertandingan dan klub, ya, yang menjadi favorit saudara, melihat ada kemenangan, engkau bersorak, itu baik, saudara, ya, sudah suatu kebiasaan karena mereka menang. Tetapi beria-ria lebih daripada bersorak, saudara.
Karena ketika beria-ria mereka akan dance, mereka akan bersuka cita, lupa untuk memikirkan segala kesusahan yang pernah dialaminya saudara. Tetapi dia berfokus dengan apa yang sudah didapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ke 13 kita baca bersama-sama. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus juga pun mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan adalah bagian daripada proses hidup kita. Orang yang percaya, orang yang beriman, Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan mengalami kesusahan, tidak mengalami tantangan, tidak mengalami himpitan dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan janji ada pertolongan, ada pembelaan, bahkan ada penyertaan. Mazmur 68 ayat keempat juga demikian berkata, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Haleluya. Saudara, ya, mari kita belajar untuk kita beria-ria di dalam Tuhan. Tidak mengingat segala persoalan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani saat hari ini, tetapi fokus kita memiliki Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya, saudara. Yang ketiga kuncinya yaitu berharap kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 19a, saudara, ya, dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku, saudara, dan Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, saudara. Kita belajar daripada Raja Daud, saudara. Raja Daud adalah seorang raja. Dia memiliki kelimpahan dalam hidupnya. Dia memiliki 2 pasukan, memiliki tentara yang kuat, saudara. Bahkan orang-orang yang jadi pembela dia. Tetapi dia bisa mengungkapkan dalam hidupnya. Di dalam kitab Mazmur 28 ayat ke-7a berkata demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Dia mengerti, saudara. Walaupun dia seorang raja, dia butuh Tuhan yang menjadi pembela buat dia. Tanpa bimbingan daripada Tuhan, dia tahu bahwa dia akan mengalami kekalahan. Demikian juga buat hidup saudara dan saya. Memasuki tahun yang 2021 yang baru ini, sebentar lagi kita akan masuki. Tempatkan harapan kita kepada Tuhan. Apakah yang menjadi keinginan saudara yang belum Tuhan jawab, yang belum saudara dapatkan? Mari taruh harapan itu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, saudara, jangan lagi kita mengandalkan kekuatan dan kepandaian, keuangan, kedudukan, dan semua yang kita miliki saat hari ini. Mari gunakan dengan kekuatan daripada Tuhan. Gantungkan harapan saudara itu kepada Tuhan. Dan serahkan semuanya itu biar Tuhan yang bekerja melalui kehidupan yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Yang memampukan untuk kita bisa melangkah dan berkata, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, kita baca dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya ulangin sekali lagi. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat, saudara, melampaui kekuatan saudara.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan seorang diri, tetapi Dia tetap menyertai kemanapun engkau melangkah. Dia ada di dalam hidupmu dan Dia memberikan jalan keluar. Dia bukan memberikan kepada kita jalan yang mulus, jalan yang tanpa halangan, rintangan, kesusahan dan sebagainya, tetapi Tuhan menjanjikan jalan keluar. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya tahu inilah yang menjadi kekuatan buat kita semua, saudara. Dan akhirnya Yesaya 43, saudara, ayat yang kedua, demikian. Ya, Yesaya 43 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, saya yakin pada saat kita mengandalkan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang sedang kita alami dalam menghadapi semuanya itu, saudara. Mari saudara, mengakhiri di tahun 2020 ini, bersihkan hati kita. Lepaskan hal-hal yang mengikat, yang menyakitkan, bahkan mengecewakan, menyusahkan, dan menyita akan pikiran kita, hati kita, untuk kita tidak bersukacita di hadapan Tuhan. Kita tidak beria-ria, bahkan kita tidak mau menaruh harapan. Jangan lakukan itu, saudara. Memasuki tahun yang baru, untuk kita memiliki hati yang bersih. Seperti Habakuk, saudara. Ketika dia berdoa, seolah-olah Tuhan tidak menjawab dia. Bahkan dia bertanya, saudara, di dalam kitab Habakuk ini kita belajar bagaimana kita bisa mengertikan isi hati kepada Tuhan. Seringkali kitab-kitab yang lain, Tuhan yang mengertikan isi hati kita, saudara. Dia yang lebih bisa mengertikan. Tapi sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar, yuk kita bisa mengertikan isi hati Tuhan. Apa yang menyebabkan kesusahan yang terjadi? Mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena kita berbuat dosa, mungkin kita sudah tidak lagi fokus hidup kita kepada Tuhan, tetapi fokus kita kepada dunia ini, memikirkan hanya keuangan, memikirkan karena kekayaan dan kemakmuran yang ada di dunia ini. Ingat, Tuhan katakan dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat. Satu kali dunia ini akan dihancurkan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji kepada kita, tujuan hidup kita bukanlah dunia, tetapi tujuan hidup kita adalah surga. Selama engkau hidup, selama engkau bernafas, lakukan di dalam hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saya yakin hari ini sebelum kita memasuki, kita sudah punya arahan tujuan yang pasti. Kita menaruh harapan kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan apapun situasinya. Yakini Tuhan itu begitu baik, dan saya yakin di tahun yang baru akan jauh lebih banyak sukacita dan harapan yang baru yang Tuhan akan berikan buat saudara. Jangan kecewa, jangan dendam, jangan sakit hati. Apapun juga Tuhan melakukan buat saudara yang paling terbaik. Dan saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan menyertai saudara dan senantiasa maju di dalam Tuhan lebih daripada tahun 2020. Dan lebih lagi kita melihat kuasa Tuhan bekerja di tahun 2021 lebih dahsyat, dan engkau disertai dan diberkati dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan di tahun yang baru ini, untuk kami bisa melangkah bersama dengan Engkau. Biar kiranya kami boleh bersorak-sorai di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami lebih lagi daripada itu, untuk kami bisa beria-ria di dalam Engkau. Bahkan kami mau menaruh harapan kami kepada-Mu ya Yesus. Kami percaya setiap telinga hati yang sudah mendengarkan firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja firman-Mu, tetapi tertanam di dalam hati mereka.
dan mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hari ini kami percaya di tahun yang baru sebentar lagi kami akan memasukinya. Kami yakin adalah tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan penyertaan-Mu, dan kuasa dahsyat itu yang akan membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sesuai kasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved me. Go, the children on His knee, saying, let them come to me.